Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ibu Vera Nurul Fatimah. Nah, pada pertemuan pembelajaran online kali ini, Ibu akan membahas mengenai masalah pengangguran. Masih mengenai bab 3, mengenai ketenaga kerjaan ya. Nah, sekarang Ibu akan membahas masalah pengangguran. Baiklah, kita lanjut kepada slide kedua. Nah, untuk tujuan pembelajaran kali ini itu Ibu bacakan saja ya. Melalui model pembelajaran daring dengan menggunakan metode pembelajaran tanya jawab dan penugasan atau post-test, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan dan memahami materi, sistem upah, dan juga pengangguran melalui kajian literatur dengan lengkap dan teliti, sehingga bisa menumbuhkan sikap yang jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Selanjutnya, mengenai pengertian pengangguran dan tingkat pengangguran. Ya, nah tentu kalian sudah sering ya mendengar istilah pengangguran, baik itu lewat media massa atau bahkan di sekitar kalian banyak penduduk usia produktif yang menganggur. Nah, pengangguran ini merupakan masalah dari ketenaga kerjaan yang dihadapi hampir oleh semua di negara di dunia ya. Nah, kenapa tingginya tingkat pengangguran ini biasanya selalu diiringi dengan masalah sosial ekonomi yang lain seperti kemiskinan dan lain sebagainya. Nah, walaupun kalian semua sering mendengar istilah pengangguran, nah, dapat kalian jelaskan apa itu yang dimaksud dengan pengangguran? Oke, kita lanjut saja kepada pengertian dari pengangguran itu sendiri. Pengangguran adalah kelompok angkatan kerja yang tidak bekerja atau yang belum mendapatkan pekerjaan karena adanya kelebihan permintaan angkatan kerja. Nah, menurut Sakmas atau Survei Keadaan Angkatan Kerja Nasional, Sakernas, maaf ya. Nah, pengangguran didefinisikan dengan sebagai berikut. Mereka yang sedang mencari pekerjaan dan saat ini tidak bekerja. Mereka yang mempersiapkan usaha. Mereka yang sedang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. Itu juga bisa disebut dengan pengangguran putus asa ya. Nah, pengangguran itu secara singkatnya merupakan kelompok angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang tidak mendapatkan pekerjaan. Baik, kita next saja ke slide selanjutnya. Nah, pengangguran yang ada di setiap negara itu berbeda-beda ya. Tingkat pengangguran adalah persentase antara orang atas angkatan kerja yang belum bekerja atau sudah bekerja tetapi belum secara penuh. Nah, untuk rumus menghitung tingkat pengangguran, kita lihat saja ini rumusnya. Tingkat pengangguran sama dengan jumlah angkatan kerja dibagi jumlah pengangguran dibagi angkatan kerja dikali 100. Oke. Contoh soalnya. Nah, diketahui besarnya jumlah pengangguran negara X sebanyak 105.632 jiwa. Sedangkan jumlah angkatan kerja di negara tersebut sebanyak 1.256.897. Hitunglah besarnya tingkat pengangguran berdasarkan data tersebut. Nah, tadi sudah kita ketahui rumusnya tingkat pengangguran sama dengan jumlah pengangguran dibagi angkatan kerja. Jumlah penganggurannya, nah, sebanyak 105.000
632 jiwa dibagi angkatan kerja sebanyak 1.256.897 dikali 100 ya. Ini bagi dulu kemudian dikali 100%. Nah, hasilnya seperti ini, 8,4%. Berarti jumlah atau besarnya tingkat pengangguran negara tersebut sebanyak 8,4%. Oke, kita lanjut kepada faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pengangguran. Nah, yang pertama, jumlah lapangan kerja yang tersedia lebih kecil dari jumlah pencari kerja. Artinya lapangan kerjanya itu bahkan tidak ada ya, ataupun yang tersedia di lapangan itu kecil daripada jumlah pencari kerja yang ada saat ini ya. Yang kedua, angkatan kerja tidak dapat memenuhi kualifikasi persyaratan yang diminta oleh dunia kerja. Yang ketiga, terjadinya pemutusan hubungan kerja ya, dan juga situasi perekonomian yang tidak stabil. Yang kita ketahui bahwa saat ini perekonomian sedang tidak stabil dalam keadaan pandemi COVID ini. Banyak karyawan atau pekerja yang di PHK karena ingin meminimalisir pengeluaran dari perusahaan dari segi gaji karyawan misalnya ya. Jadi banyaklah terjadi pemutusan hubungan kerja di mana-mana. Nah, mudah-mudahan kedepannya bisa segera berakhir ya, agar perekonomian di Indonesia saat ini bisa stabil kembali dan tidak ada hubungan PHK lebih banyak lagi ya. Selanjutnya, tingginya tingkat kemajuan teknologi dan informasi. Yang terakhir yaitu ketidakmampuan pekerja dalam mencari pekerjaan. Baiklah, kita lanjut kepada jenis-jenis pengangguran. Nah, jenis-jenis pengangguran yang pertama ada pengangguran terselubung, pengangguran terbuka, pengangguran struktural, dan pengangguran friksional. Oke, kita akan bahas satu persatu ya. Pengangguran terselubung adalah pengangguran yang memang kelihatannya itu bekerja tetapi sumbangan yang diberikan terhadap perekonomian itu kecil. Nah, pengangguran terselubung contohnya seperti dalam perusahaan, misalnya dalam bagian keuangan di perusahaan itu terdapat 5 orang akuntan. Nah, yang 5 orang akuntan ini, 4 orang akuntannya itu pekerjaan di bidang keuangan itu dapat terselesaikan dengan baik hanya dengan 4 orang saja. Sedangkan yang satu orangnya lagi itu merupakan pengangguran terselubung di bagian keuangan perusahaan tersebut. Kedua, pengangguran terbuka adalah orang yang berada dalam usia kerja dan berkeinginan untuk bekerja, tetapi memang lapangan kerja atau untuk mendapatkan pekerjaannya itu belum memadai atau belum ada ya. Selanjutnya ada pengangguran friksional. Pengangguran friksional masih dalam buku makroekonomi merupakan pengangguran yang disebabkan oleh waktu yang dibutuhkan orang untuk mencari pekerjaan. Nah, pengangguran friksional ini tidak dapat dihindari dalam perekonomian saat ini yang sedang berkembang karena disebabkan adanya pergeseran sektoral. Pergeseran sektoral ini disebabkan karena adanya kemajuan teknologi maupun perbedaan permintaan tenaga kerja antara negara satu dan yang lainnya itu berbeda ya. Misalnya dengan ditemukannya komputer
maka permintaan terhadap tenaga kerja yang menguasai komputer akan bertambah, sedangkan permintaan akan tenaga kerja itu yang memiliki keahlian menggunakan mesin tik itu akan berkurang. Nah, tenaga kerja yang memiliki keahlian menggunakan mesin tik itu akan berusaha mencari pekerjaan yang memerlukan keahliannya. Nah, sedangkan untuk mendapatkan pekerjaan sesuai keahlian tersebut memerlukan waktu. Jadi, kita harus pandai-pandai mengembangkan soft skill maupun hard skill kita untuk tidak hanya mengandalkan latar belakang kita saja. Misalnya kita lulusan SMK ya, tapi lulusan SMA meskipun lulusan SMA kita harus bisa mengembangkan kemampuan kita baik itu dari soft skill maupun hard skill kita. Oke. Selanjutnya selain karena memang pergeseran sektoral, pengangguran friksional ini juga disebabkan karena bangkrutnya sebuah perusahaan, merosotnya kinerja pekerja atau karyawan, dan keahlian yang dimiliki tenaga kerja atau karyawan tersebut sudah memang tidak dibutuhkan kembali oleh perusahaan, sehingga menimbulkan pemutusan hubungan kerja. Selanjutnya ada pengangguran struktural. Pengangguran struktural merupakan pengangguran disebabkan oleh perubahan dari struktur perekonomian dan corak kegiatan ekonomi. Misalnya terjadi pergeseran dari sektor pertanian ke sektor industri. Oke, bahas mengenai dampak-dampak pengangguran. Itu ada dua, terhadap perekonomian dan juga terhadap individu maupun masyarakat. Terhadap perekonomian masyarakat, yang pertama, masyarakat tidak dapat memaksimalkan kesejahteraan yang ingin dicapai karena memang yang biasanya mendapatkan gaji yang besar gitu ya, tetapi sekarang banyak pemutusan hubungan kerja di mana-mana, sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhannya kembali, tidak bisa memenuhi kebutuhan yang biasa ia penuhi, misalnya dari kebutuhan primer, sekunder maupun tersiernya tersebut, sehingga pendapatan pajak pemerintah pun menjadi rendah. Kemudian berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi menjadi lemah ya. Selanjutnya terhadap individu dan masyarakat. Hilangnya mata pencaharian dan pendapatan dengan adanya pengangguran atau pemutusan hubungan kerja misalnya ya, di mana-mana pada saat ini ya, tidak jauh-jauh pada masa pandemi, pengangguran di mana-mana, PHK di mana-mana ya, sehingga hilanglah mata pencaharian masyarakat dan pendapatan yang biasa ia dapatkan seperti biasa itu menjadi hilang gitu ya, sehingga menimbulkan ketidakstabilan sosial dan juga politik. Lihatlah pada saat pandemi COVID sekarang ya, menjadi tidak stabil baik dari segi sosial dan juga politik. Nah, dari pengangguran ini juga berdampak pada timbulnya tindak kriminal di mana-mana. Karena desakan ekonomi, sehingga timbullah tindak kriminal, pencurian ya, apalagi begal ya, seperti itu contohnya. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya itu tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga dirinya, individunya, dan juga keluarganya. Lebih seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai cara mengatasi dampak pengangguran. Pertama yaitu sudah dibahas dalam buku Ekonomi Pembangunan. Beberapa kebijakan yang dapat digunakan untuk mengurangi pengangguran. Pertama, kebijakan kontrol populasi, kebijakan mengurangi migrasi dari desa ke kota, penggunaan teknologi yang tepat,
mengurangi penyimpangan harga faktor produksi. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, kebijakan kontrol populasi. Nah, banyaknya penawaran tenaga kerja yang disebabkan karena pertumbuhan penduduk yang tinggi. Pertambahan penduduk yang tinggi dapat diatasi dengan melaksanakan program-program yang digemborkan oleh pemerintah, yaitu keluarga berencana. Kedua, kebijakan mengurangi migrasi dari desa ke kota. Nah, untuk mengurangi jumlah migrasi penduduk dari desa ke kota, dapat dilakukan yaitu dengan membangun daerah pedesaan yang dilakukan dengan mengganti teknologi dalam pertanian, lebih kepada industri lebih kepada teknologi yang terbarukan, mengarahkan pembangunan pabrik yang baru, menyediakan sarana prasarana di pedesaan seperti sekolah, rumah sakit yang memadai bagi masyarakat di desa. Selanjutnya, yang ketiga yaitu penggunaan teknologi yang tepat. Upaya yang dilakukan untuk mengurangi pengangguran yaitu dengan teknologi padat karya. Nah, teknologi padat karya ini harus diarahkan sebagai teknologi yang berbasis pada manusia penggunanya tentunya ya, yang mana teknologi pada era digitalisasi ini harus teknologi yang dirancang bagi masyarakat yang disesuaikan dengan aspek lingkungan, aspek keetisan, kebudayaan, sosial politik, dan ekonomi masyarakat yang bersangkutan. Yang selanjutnya ada mengurangi penyimpangan harga faktor produksi. Nah, untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesempatan kerja dapat dilakukan dengan pengurangan penyimpangan harga faktor produksi, tenaga kerja, dan barang modal. Nah, pengurangan penyimpangan ini dapat dilakukan melalui melakukan pembatasan upah di sektor formal. Kedua, mendorong industri kecil atau UMKM yang lebih banyak membutuhkan tenaga kerja supaya lebih banyak membutuhkan tenaga kerja dibandingkan dengan perusahaan besar yang ada, yaitu menurunkan subsidi barang modal. Nah, dengan menurunkan subsidi barang modal sehingga pengusaha atau perusahaan bisa mengurangi investasi terhadap barang modal. Nah, dari hal tersebut permintaan akan tenaga kerja bisa meningkat atau bertambah. Ya. Keempat, memperbaiki peraturan yang membahas mengenai pelarangan PHK dan juga aturan tentang pensiun dini. Nah, yang kelima, meningkatkan pemanfaatan barang modal. Nah, pemanfaatan barang modal ini dilakukan dengan sistem kerja shift ya. Dengan sistem kerja shift sehingga otomatis membutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak gitu ya. Nah, yang terakhir ini tambahan yaitu dengan menumbuhkan jiwa kewirausahaan sejak dini. Dengan menumbuhkan jiwa kewirausahaan sejak dini, maka akan mendorong seseorang atau individu bisa menciptakan lapangan kerja sendiri bagi dirinya sendiri dan juga bagi orang lain tentunya ya, sehingga pengangguran yang ada bisa terkendali gitu ya. Next saja. Sudah selesai ya untuk materi pengangguran. Dicukupkan sekian. Nah, ada quote yang biasa Ibu sampaikan di akhir pembelajaran. Quote-nya seperti ini dari Buya Hamka. Tidak ada harga atas waktu, tapi waktu sangat berharga. Memiliki waktu tidak menjadikan kita kaya, tetapi menggunakannya dengan baik adalah sumber dari semua kekayaan. Jadi intinya pergunakanlah waktu sebaik mungkin dan gunakanlah dengan hal-hal yang positif dan jangan sia-siakan waktu karena kita tidak bisa mengulanginya kembali dan akhirnya kita menyesal telah menyia-nyiakan waktu yang sangat berharga.
Terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjut saja jika ada pertanyaan, eee, ajukan saja di grup WA, kita lanjut diskusinya di sana, oke? Cukupkan sekian saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.